Shalom jemaat kekasih Kristus, saya senang sekali hari ini bisa menjumpai saudara sekalian melalui sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Dedi Gunawan Satya Putra dari GKI Darmo Satelit Surabaya. Semoga saudara sekalian selalu ada di dalam berkat pimpinan dan pemeliharaan Allah Bapa kita. Pada hari ini saya hendak membacakan Roma pasal yang ke-8 ayat 26 untuk melandasi tema kita yang berjudul Jangan berdoa Bapa kami kalau kita ... Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, di dalam menghadapi pandemi COVID-19, sejak awal kita akrab dengan slogan iman, imun, aman, amin. Bahkan slogan ini sering dikampanyekan akhir-akhir ini di media-media sosial. Tetapi sesuatu yang sudah sering dilakukan bukan berarti telah dilakukan dengan cara yang tepat. Kenapa? Karena ada yang salah paham. Bahkan ada juga yang pahamnya salah. Contoh di awal masa pandemi, muncul paham bahwa orang yang beriman itu pasti aman. Imunnya otomatis pasti kuat. Nah, celakanya tidak sedikit yang mempercayai paham itu dan mengatakan amin. Lalu apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap kumpul-kumpul ibadah tanpa protokol kesehatan. Baru setelah sang pemimpin terpapar COVID-19, bahkan meninggal, orang-orang itu baru sadar bahwa itu paham iman, imun, aman, amin yang salah. Hari ini mari kita coba memeriksa dan merenungkan kembali si amin ini, yaitu tentang kehidupan doa kita. Dalam masa sulit, katanya orang jadi rajin berdoa. Tapi ternyata orang-orang yang rajin berdoa bisa juga melakukan kesalahan di dalam doanya. Kesalahan yang sering dilakukan biasanya berhubungan dengan motivasi dan juga konsep di dalam berdoa. Dalam Matius pasal 6 tentang ajaran berdoa, Tuhan Yesus menunjukkan motivasi yang salah itu, yaitu lebih ingin dipuji manusia ketimbang membangun relasi dengan Allah Bapa. Manusia menilai bahwa berdoa di depan banyak orang, di tepi jalan, dengan kondisi raut muka yang begitu lusuh, begitu lemah, lelah, itu menunjukkan kesalehan. Tapi Allah menilai itu kesalahan. Kenapa? Karena dalam pasal 6 yang sama di Matius, Tuhan Yesus menunjukkan konsep doa yang keliru. Itu ketika mereka dengan bertele-tele seolah-olah menunjukkan sebuah kesalehan di dalam berdoa. Bertele-tele di sini bukan pengulangan kata-kata. Karena Tuhan Yesus sendiri pun berkali-kali mengulang doa yang sama di Taman Getsemani. Tuhan Yesus juga bertele-tele bukan menunjuk kepada doa yang tanpa jemu, doa yang lama, bukan. Karena kata batalogeo ini menunjuk kepada kata-kata yang banyak, berhubungan dengan kata-kata yang banyak. Bukan kata-kata yang diucapkan tanpa jemu, karena Tuhan Yesus menunjukkan dan mendorong kita untuk berdoa tidak jemu. Yesus juga berdoa selama-lama. Nah, karena itulah batalogeo atau bertele-tele ini lebih menunjuk kepada sebuah konsep keliru bahwa ketika berdoa dengan jumlah kata-kata yang banyak, ya, polilogia, maka doa itu punya kekuatan yang lebih. Ketika mereka berdoa dengan banyak kata-kata, mereka berpikir doa mereka makin berkuasa. Disitulah motivasi dan konsep yang keliru. Dan itu tersembunyi di dalam hati. Nah, karena itu mari kita coba pelajari, kita periksa motivasi dan konsep-konsep doa kita yang mungkin juga tersembunyi di dalam hati kita. Saya ingin menceritakan 2 kisah untuk menolong kita memeriksa motivasi dan konsep kita. Kisah pertama adalah seorang pendeta yang memarkir mobilnya tepat di depan papan tanda dilarang parkir. Pendeta ini terpaksa melakukannya karena terburu-buru hendak memimpin kebaktian. Ia tidak juga menemukan tempat parkir di sekitar lokasi gereja itu.
Karena itulah ia menempelkan selembar kertas catatan di depan kaca mobilnya dengan pesan, "Kami telah memutari tempat ini 10 kali, dan kami tidak menemukan tempat untuk memarkir mobil ini. Jika kami tidak memarkir di sini, kami bisa terlambat memimpin kebaktian. Ampunilah kami akan kesalahan kami." Sekembalinya, si pendeta dari memimpin kebaktian, pendeta ini menemukan sebuah surat tilang dari seorang polisi lalu lintas yang memberikan catatan tambahan dalam lembaran yang tadi dia tempelkan. Polisi itu menulis, "Kami telah memutari tempat ini selama 10 tahun. Jika kami tidak menilang Anda, kami akan kehilangan pekerjaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Saudara, ada kisah yang kedua yang saya ingin ceritakan. Ini kisah seorang pemuda. Dia masih bujangan, sedang mengadakan perjalanan naik pesawat terbang. Kebetulan ia duduk di apit. Di sebelah kiri dan kanannya ada 2 orang wanita. Yang satu adalah seorang gadis muda yang cantik. Dan yang satu lagi adalah seorang nenek tua. Nah, penerbangan pertama di pagi hari itu membuat mereka masih mengantuk. Karena itulah seringkali bahu si pemuda itu jadi sandaran kepala dari kedua wanita yang duduk di kiri maupun di kanannya. Nah, waktu yang ditunggu-tunggu itu tiba, di mana si gadis ini mengantuk dan kepalanya kemudian bersandar di bahu. Lalu si pemuda berkata dalam hatinya, "Jadilah kehendakmu." Namun ketika giliran kepala si nenek bersandar di bahu, si pemuda segera berdoa dalam hatinya, "Jauhkanlah kami dari pencobaan." Sudah, tentu kisah ini hanyalah sebuah imajinasi belaka. Saat kita tertawa membayangkan anekdot tadi, sebenarnya kita sedang mentertawakan diri kita sendiri. Dengan mudah kita menghafal, melafalkan isi doa Bapa kami. Namun, apakah semudah itu pula kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Perlu kita sadari dan harus kita akui bahwa tidak jarang kita mengucapkan doa Bapa kami tanpa melihat kaitannya dengan keseharian kita, ataupun memikirkan konsekuensinya dari doa yang kita ucapkan tersebut, entah itu dalam kebaktian minggu kita atau dalam doa-doa pribadi kita. Karena itu mari kita coba menguji dengan merenungkan, mengintrospeksi diri berdasarkan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi saya ingin memakai dengan tema kita. Jangan berdoa Bapa kami jika kita ... Mari coba kita merenungkan versi doa begini. Jangan mengatakan Bapa kalau sehari-hari kita tidak berlaku sebagai anak-anak Bapa yang peduli dan mengakui sesama kita sebagai saudara. Jangan mengatakan kami kalau kita masih senang hidup dalam keegoisan diri sendiri dan mementingkan kepentingan diri. Jangan mengatakan yang ada di sorga kalau kita hanya memikirkan hal-hal yang duniawi. Jangan mengatakan dikuduskanlah namamu kalau kita tidak menghormati Allah kita. Jangan mengatakan jadilah kehendakmu kalau kita hanya mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang berat dan yang pahit yang merupakan kehendak Allah bagi kita. Jangan mengatakan berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya kalau kita tidak prihatin dengan mereka yang hari ini lapar, yang kena PHK, bahkan yang tanpa harapan hanya untuk esok hari. Jangan mengatakan ampunilah kesalahan kami kalau kita masih menyimpan kebencian bahkan dendam terhadap sesama. Jangan mengatakan janganlah membawa kami di dalam pencobaan kalau kita terus-menerus mendekati bahkan bermain-main dengan dosa. Jangan mengatakan lepaskanlah kami daripada yang jahat kalau kita tidak tegas dan tidak berani melawan kejahatan. Jangan mengatakan amin kalau kita tidak menganggap serius setiap kata-kata yang terucap dengan mulut kita dalam doa Bapa kami. Sulit? Tentu saja.
Namun bukan berarti tidak bisa. Karena kalau tidak bisa, untuk apa Tuhan Yesus ajarkan kepada kita? Martin Luther, seorang bapak reformator gereja yang baru saja kita juga rayakan di akhir Oktober, dia ketika menjadi seorang imam di biara, dia pernah mengalami kesulitan yang sangat besar ketika mengucapkan doa Bapa Kami. Masalahnya bukan karena ia kesulitan untuk menghafal atau untuk melafalkan doa Bapa Kami. Tapi kesulitannya adalah bersifat psikologis dan bersifat teologis. Kenapa? Rupanya Martin Luther mengalami kesulitan untuk membayangkan bahwa Allah adalah seorang Bapa. Setiap kali ia mengucapkan Bapa kami yang di sorga, Luther langsung teringat sikap ayahnya yang bernama Hans Luther. Nampaknya sang ayah itu telah mendidik anak-anaknya dengan sikap yang kasar dan itu melukai hati mereka. Luka-luka batin itulah yang merusak persepsi konsep tentang sosok ayah. Di alam bawah sadarnya terbentuklah sosok ayah yang negatif, termasuk sebutan Allah sebagai Bapa. Surah hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah doa Bapa kami ini bisa kita katakan dengan mulut kita dan kita lakukan dalam hidup kita. John Calvin dalam bukunya Institutio mengingatkan kita tentang 4 aspek yang penting yang harus ada dalam doa-doa kita, yaitu hormat, bertobat, kerendahan hati, pengharapan pasti. Karena itu mari bersama dengan jemaat di Roma kita terus meminta bantuan Roh Kudus tentang bagaimana seharusnya kita berdoa, baik dengan mulut, terlebih lagi dengan hidup kita. Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari kita mohon Roh Kudus menolong dan mendorong kita terus memeriksa hati, menata hati di dalam doa-doa kita, sehingga yang terbangun adalah relasi dengan Bapa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bantulah kami untuk berdoa, bukan hanya dengan mulut kami, tetapi dengan hidup kami. Jangan biarkan kami memakai Allah melalui doa untuk merubah keadaan sesuai kehendak kami. Tapi tolong dan dorong kami belajar, membiarkan Allah memakai keadaan untuk merubah kami sesuai kehendak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.